Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Igniosa Lydia Kolo, NIM 1910020210, kelas 3F Akuntansi. Di sini saya akan membahas soal dan jawaban dari UTS Perpajakan. Yang pertama, Pak Aryadi merupakan karyawan pada perusahaan Jaya Selalu dengan status K3. Ia sudah kawin, mempunyai tanggungan 3 anak, penghasilan per bulan sebesar 10 juta rupiah, dan membayar iuran pensiun sebesar 250.000. PTKP 4.500.000. Hitunglah PPh pasal 21 terutang Pak Aryadi. Penjelasannya, yang pertama pemasukan. Gaji pokok 10 juta dikali dengan 12 bulan sama dengan 120 juta. Pengeluaran PTKP 4.500.000 ditambah dengan 72 juta sama dengan 76.500.000. Iuran pensiun 250.000 dibagi dengan 76.750.000. Pemasukan kurang pengeluaran sama dengan 120 juta dikurangi dengan 76.750. 76.750 didapat dari 76.500 ditambah dengan 250.000 sama dengan 43.250.000. Pajak di bawah 50 juta adalah 5%. Jadi, perhitungan PPh 43.250.000 dikali dengan 5% sama dengan 2.162.500 per bulan. Berapa per bulannya? 2.162.500 dibagi dengan 12 sama dengan 180.208 rupiah. Kesimpulannya, Pak Aryadi harus membayar pajak sebesar 180.208 rupiah di setiap bulan. Yang kedua, PT Jaya Selalu mengimpor barang dari Jerman dengan harga faktur 30 US dollar. Barang yang diimpor tidak termasuk barang tertentu. Yang diimpor adalah jenis barang tidak termasuk dalam barang-barang tertentu. Biaya asuransi yang dibayar di luar negeri sebesar 5% dari faktur dan biaya angkut 10% dari faktur. Biaya masuk dan biaya masuk tambahan masing-masing 20% dan 10%. Kurs ditetapkan Menteri Keuangan saat itu USS 1 sama dengan 15.000 rupiah. Hitunglah. Yang pertama, PPh pasal 22 yang dipungut jika memiliki API. Yang kedua, PPh pasal 22 yang dipungut jika tidak memiliki API. Diketahui harga faktur sama dengan 30.000. Biaya asuransi 5% dikali dengan 30.000 sama dengan 1.500. Biaya angkut 10% dikali dengan 30.000 sama dengan 3.000. CIF cost tambah insurance tambah break sama dengan 34.500. CIF dalam rupiah 34.500 dikali dengan 15.000 hasilnya 517.500. Biaya masuk 20% dikali 517.500 sama dengan 103.500.000. Biaya masuk tambahan 10% dikali 517.500 sama dengan 51.750.000. Nilai impor ditambah dari CIF dalam rupiah ditambah biaya masuk ditambah biaya masuk tambahan sama dengan 672.750.000 rupiah. Yang pertama, PPh pasal 22 yang dipungut jika memiliki API 2,5% dikali nilai impor. Jadi, 2,5% dikali dengan 672.750 rupiah sama dengan 16.818.750. Yang kedua, PPh pasal 22 yang dipungut jika tidak memiliki API sama dengan 7,5% dikali dengan nilai impor. 7,5% dikali dengan 672.750.000 sama dengan 50.456.250 rupiah. Yang ketiga,
PT Riang Selalu merupakan perusahaan yang memproduksi baja, menjual hasil produksinya kepada PT Gembira Selalu senilai 825 juta, termasuk PPN 10%. Penyelesaiannya, DPP PPN 100 dibagi dengan 110 dikali dengan 825 juta, hasilnya 750 juta. Kemudian 0,3% dikali dengan 750 juta, di hasilnya sama dengan 2.250.000. Yang berikut keempat, PT Jaya Selalu membayar sewa kendaraan yang dipakai untuk operasional perusahaan di dalam kota Yogyakarta sebesar 3 juta kepada Tuan Yadi atau mempunyai NPWP. Hitunglah PPh pasal 23 terutang. Jawabannya 2% dikali dengan 3 juta sama dengan 60.000. Yang kelima, PT Riang Selalu merupakan perusahaan yang memproduksi baja, menjual hasil produksinya kepada PT Gembira Selalu senilai 825 juta, termasuk PPN 10%. Hitunglah PPh pasal 22 terutang. Jawaban DPP PPN 100 dibagi dengan 110 dikali dengan 825 juta sama dengan 750 juta, atau 0,3% dikali 750 juta sama dengan 2.250.000. Sekian hasil dari jawaban.